Halo teman-teman, kita masih di playlist belajar basis data dengan PostgreSQL. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menghapus data dengan menggunakan perintah delete ya. Langsung saja kita bahas. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk perintah delete ini? Pertama, seperti biasa, kita harus mengenal terlebih dahulu perintah menghapus data ini dengan perintah delete. Dan yang kedua, kita langsung melakukan praktek bagaimana cara menggunakan perintah delete. Nah, ini untuk delete ini sebenarnya mudah saja ya, tidak terlalu sulit, cuma asalkan teman-teman mesti mengerti ya apa yang harus dilakukan. Nah, mari kita bahas untuk perintah delete ya. Untuk perintah delete itu sendiri, dia adalah jenis perintah DML juga, artinya Data Manipulation Language, yang digunakan untuk menghapus baris data. Nah, cara menggunakan perintah delete ini sangat sederhana. Kita cukup awali dengan perintah delete, kemudian diikuti dengan from, yang diikuti juga dengan nama tabel yang ingin kita tuju untuk menghapus data. Nah, namun sekali lagi, teman-teman harus berhati-hati, sama seperti update, karena ketika kita menggunakan perintah delete from nama tabel, kemudian selesai, titik koma, dia akan menghapus semua baris data pada tabel yang dimaksud. Gitu. Jadi supaya kita tidak sengaja menghapus semua baris data, maka kita harus gunakan klausa where. Untuk apa klausa where? Ya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, klausa where ini untuk melakukan penyaringan data berdasarkan kondisi atau kriteria yang kita tentukan. Nah, khususnya untuk melakukan penghapusan data ini, biasanya kita ingin menghapus data pada baris yang spesifik, ya, pada kriteria yang spesifik. Nah, biasanya kriteria spesifik ini kita gunakan kolom primary key dengan nilai spesifik yang ingin kita hapus datanya. Biasanya yang kita ingin hapus yang hanya satu baris saja, sama seperti update. Ya. Nah, contoh penggunanya sangat sederhana. Kita ingin menghapus data siswa yang nomor induknya spesifik 10003. Ini data spesifik ya. Karena nomor induk nanti kolomnya itu dia adalah suatu primary key yang value-nya ini ya. Gimana cara kita menggunakan perintah delete ya? Seperti yang kita bahas, solusinya adalah kita cukup ketikkan perintah delete from, tabelnya adalah tabel siswa, kemudian kondisi spesifiknya yaitu kita gunakan klausa where, nomor induk adalah nomor induk yang kita inginkan. Nah, mari kita langsung mempraktekkannya ya. Nah, pastikan teman-teman buka kembali ya Visual Studio Code atau SQL editor yang teman-teman suka ya, asalkan bisa terkoneksi ke database PostgreSQL. Nah, sekarang saya sudah membuat file, kalau saya pakai VS Code, saya sudah bikin file yang ke-17 yang namanya delete.sql ya. Nah, di sini seperti biasa kalau kita mau menghapus data, kita harus tahu dulu data mana yang dimaksud. Oleh karenanya, kita harus select dulu data ya untuk melihat data seluruh data yang ada di tabel siswa. Jadi setelah kita eksekusi, maka keluar data-data seperti ini ya. Kemudian kita ingin melakukan penghapusan data pada data yang kita inginkan. Misalnya saya ingin menghapus data yang namanya Budi dengan nomor induk berikut ini ya. Nah, kita langsung aja di sini menghapus data ya. Saya bikin komentar supaya nanti teman-teman kalau akses GitHub saya di repositori belajar PostgreSQL ya teman-teman bisa cek di situ ya. Nah, kita akan melakukan penghapusan data dengan mengetikkan delete
from, nama tabelnya, nama tabel siswa. Berarti kita kasih tanda kutip 2, siswa. Nah, kita ingin memberikan kondisi spesifik ya. Nomor induknya sama dengan ini, 10003. Jadi kita berikan klausa where, kemudian kolomnya nomor underscore induk, kemudian sama dengan, kalau untuk nilai dari suatu kolom, kita berikan 10003. Ya, setelah itu kita kasih tanda titik koma seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai, sudah yakin, kita seleksi, klik kanan, jalankan query. Nah, query-nya berhasil dieksekusi, ada satu baris yang terhapus. Ingat ya, selalu gunakan where. Supaya apa? Kita tidak sengaja menghapus data, seluruh data siswa di tabel itu, dan itu sangat tidak bagus dan berbahaya kalau misalnya nanti kita ingin menyimpan, kita sudah memiliki data yang banyak sekali, misalnya kalau kita punya aplikasi yang sebenarnya, ya cukup disayangkan kalau data-data penting ini dihapus secara brutal, ya bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang setelah kita berhasil menghapus, kita akan cek kembali apakah nomor induk ini masih ada. Kita pilih lagi, klik kanan, jalankan query, maka nomor induk 10003 sudah tidak ada lagi. Gitu. Nah, pada prakteknya, sebenarnya kalau di aplikasi yang sebenarnya, kalau misalnya kita bikin suatu aplikasi yang menggunakan database, misalnya kita bikin aplikasi sistem informasi sekolah, pada umumnya data siswa itu walaupun sudah lulus, sudah menjadi alumni, itu sangat jarang bahkan tidak pernah dihapus data siswa yang sudah keluar ya, baik karena lulus ataupun karena suatu hal yang berhalangan, ya data tersebut tuh jarang sekali dihapus secara total gitu ya. Biasanya pada prakteknya penghapusan data ini kita lakukan secara halus. Arti dari menghapus data secara halus atau yang disebut dengan soft delete ini, kita sebenarnya tidak menghapus data yang bersangkutan, tetapi kita biasanya menandai data tersebut sebagai data yang tidak bisa diakses lagi, tidak bisa di-query lagi dengan select ini. Jadi nanti kalau misalnya kita select datanya, ya kita ambil kondisi bahwa siswa tersebut ya sudah tidak aktif misalnya ya. Kita bisa menambahkan kolom tambahan misalnya siswa ini aktif atau tidak. Kalau misalnya siswa itu sudah tidak aktif karena lulus atau berhalangan secara tetap gitu, kita bisa membuat si status siswa yang tipe boolean tersebut bisa menjadi false ya. Tapi kalau siswa itu masih aktif, ya kita kasih status nilainya itu menjadi true. Sehingga kalau misalnya nanti kita tampilkan data siswa itu di aplikasi misalnya, ya kita hanya melakukan filter siswa yang aktif saja. Jadi pada prakteknya jarang sekali untuk data-data penting seperti itu dihapus secara total. Biasanya dengan tujuan untuk melakukan track record ya, atau perekaman historis, biasanya data siswa ini, salah satu contohnya, itu tidak pernah dihapus ya. Kecuali delete ini dipakai kalau misalnya memang kebutuhan yang mengharuskan data tersebut tuh dihapus gitu. Itu perintah delete bisa dilakukan, atau misalnya ada data yang tidak kita harapkan sebenarnya tidak sengaja masuk, kita bisa gunakan perintah delete ini ya. Baik, untuk video selanjutnya kita akan mulai membahas bagaimana cara kita mengurutkan data ya. Biasanya kalau dalam sistem informasi sekolah, salah satunya ketika melakukan absensi, biasanya kan ada yang mengurutkannya berdasarkan abjad nama siswa ya, dari A sampai Z begitu, atau
Misalnya kita punya keperluan-keperluan lain dalam mengurutkan data berdasarkan kolom yang kita mau untuk itu. Nah, oleh karenanya di video ke-18 nanti kita akan membahas bagaimana cara kita mengurutkan data dengan menggunakan klausa order by. Jadi teman-teman ditunggu videonya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.